Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar para insan merdeka belajar? Selamat bergabung kembali dengan saya, Andri Irfan, di dalam diskusi tentang sistem transportasi, pengantar ilmu transportasi dalam diskusi yang ringan-ringan saja. Semoga para insan merdeka belajar tetap dalam keadaan sehat, tetap barokah, dan tentu tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam pertemuan diskusi kali ini, saya akan mencoba melihat terlebih dahulu tentang pengertian jalan, klasifikasi jalan, serta hal-hal pembagian kewenangan jalan berdasarkan undang-undang di Indonesia. Mari para insan mereka belajar, kita mulai dari pengertian sederhana tentang jalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jalan dinyatakan adalah jalan lebar yang diperkeras. Di kamus tersebut dituliskan diperkeras dengan aspal yang dapat dilewati oleh kendaraan besar, bus atau truk, dan mampu dilewati secara bergantian arah atau berlawanan arah. Hal tersebut menggambarkan jalan secara pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia harus memiliki perkerasan yang baik, kemudian harus memiliki lebar yang cukup, sehingga mampu dilewati secara bersamaan dari dua sisi arah oleh kendaraan besar pula. Memang pengertian itu cukup luas, namun sebenarnya sederhana saja. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia tentu hal-hal teknis tidak dibahas terlalu dalam. Namun ini mengamanatkan ke kita, terutama ke insan merdeka belajar yang terus belajar dalam ilmu teknik sipil, bahwa parameter-parameter yang diamanatkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia minimal harus dipenuhi. Apa? Pertama, secara geometrik. Harus mampu dilewati oleh dua kendaraan besar dari dua sisi berlawanan. Artinya, secara geometrik harus memenuhi standar yang mampu dilewati oleh lebar minimal atau lebar maksimal kendaraan. Secara ilmu perkerasan jalan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan jalan yang diperkeras. Artinya, memang jalannya harus memenuhi spek teknis yang mampu dilewati oleh kendaraan besar pula. Katakanlah kalau di kita memenuhi atau standar maksimal beban gandar dari tiap kendaraan. 10 ton kah, 8 ton kah, atau 12 ton kah. Artinya memang Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mendetailkan tentang itu, namun mengamanatkan ke kita bahwa kapan sebuah jalan disebut jalan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah di saat memenuhi standar-standar. Para insan merdeka belajar, selanjutnya mari kita lanjutkan ke pengertian jalan menurut undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah prasarana transportasi. Lebih tepatnya adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap. Apa saja bangunan pelengkap itu? Jembatan, terowongan, ponton, lintas atas yang lebih kita kenal dengan flyover, lintas bawah yang lebih kita kenal dengan underpass, kemudian elevated road, jalan yang ditinggikan, kemudian tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, saluran tepi, dan bangunan-bangunan lain yang memang mendukung fungsi dari jalan itu sendiri, yang tentunya berfungsi untuk lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air. Nah, itulah yang dimaksud dengan jalan berdasarkan Undang Nomor 38 Tahun 2004, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, sisanya dari pengertian tadi disebut jalan semua. Disebut jalan. Nah, kecuali tadi lori, jalan kereta api, atau jalan kabel. Karena kabel pun memerlukan jalan tentunya. Nah, pengertian ini kemudian dijadikan dasar di dalam peraturan-peraturan turunan.
peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran dirjen, dan hal-hal yang berkaitan dengan teknis mengacu ke pengertian tersebut. Para insan Merdeka Belajar, apabila kita mau mempelajari lebih dalam tentang jalan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang klasifikasi jalan itu sendiri. Sehingga izinkan saya untuk berdiskusi kali ini, diskusi ringan, kita bicara tentang klasifikasi jalan. Karena tidak sedikit di antara kita, termasuk saya barangkali, sering keliru di dalam memahami klasifikasi. Memisahkan antara klasifikasi, kewenangan, dan status. Nah, semoga diskusi kali ini bisa lebih membantu kita dalam memahami tentang klasifikasi jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004. Secara sederhana, saya sampaikan, ada 3 klasifikasi yang diamanatkan di dalam undang-undang. Yang pertama, sistem jaringan jalan. Artinya, undang-undang mengamanatkan ada pembagian klasifikasi berdasarkan sistem jaringan jalan. Apa itu? Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah fungsi dari jalan itu sendiri. Yang ketiga adalah status jalan. Jadi kalau kita ulang, yang pertama berdasarkan sistem jaringan jalan, yang kedua berdasarkan fungsi jalan, dan yang ketiga berdasarkan status jalan. Nah, status jalan biasanya berhubungan dengan kewenangan. Karena kita pahami sebagai negara republik, kita memiliki pemerintahan yang berjenjang, mulai dari pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden, dibantu oleh para menteri, kemudian pemerintah daerah tingkat 1 sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, yaitu provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Selanjutnya di bawahnya lagi ada pemerintahan kota dan kabupaten yang dipimpin oleh bupati atau wali kota. Nah, tentunya setiap level pemerintah memiliki kewenangan terhadap status jalan itu sendiri. Fungsinya untuk apa? Untuk memastikan seluruh fungsi jalan dapat berjalan baik. Tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Sehingga fungsi jalan secara keseluruhan dapat terpenuhi dengan baik. Itu tujuan dari undang-undang. Nah, sementara secara jaringan untuk apa? Agar sistemnya, loop-nya nutup, terpenuhi fungsi-fungsinya. Sehingga kita harus membuat jaringan jalan ini betul-betul rigid, betul-betul memenuhi fungsinya, dan betul-betul bisa melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Sementara fungsi jalan, berdasarkan fungsi, ya tentu adalah tadi untuk melayani kegiatan masyarakat, melayani kegiatan warga negara Indonesia. Karena kita tahu bahwa aktivitas warga kita banyak sekali. Mulai dari logistik, transportasi barang, transportasi orang, industri, pelabuhan, bandara, pemerintahan, niaga perkotaan, niaga perdesaan. Nah, ini semua aktivitas, bahkan ada nelayan. Bagaimana nelayan disuplai bahan baku untuk kegiatan nelayannya, dan sebaliknya. Bagaimana hasil dari laut tadi, nelayan itu bisa dikonsumsi warga masyarakat, baik di desa maupun di perkotaan. Nah, ini tentu memerlukan prasarana transportasi, prasarana jalan. Nah, ini kondisi-kondisi inilah yang harus dipenuhi dari berbagai pendekatan tadi, sehingga ada klasifikasi ini. Baik, para insan Merdeka Belajar, apabila kita pisahkan berdasarkan jaringan, status, dan fungsi jalan, dapat dilihat di layar barangkali oleh teman-teman. Ini saya kutip dari buku Status Jalan Nasional tahun 2020 semester 2 yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Marga. Pengertian dari jalan di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 coba disederhanakan ke dalam sebuah tabel. Para insan Merdeka Belajar bisa melihat di sini dipisahkan berdasarkan sistem, kemudian berdasarkan fungsi, dan berdasarkan status. Sistem sendiri adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan, distribusi barang, dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.
Jadi kalau secara sistem, primer ini lebih melihat terhadap pusat kegiatan. Nah, pusat kegiatan barangkali nanti di paparan setelah ini akan dilihat contoh pusat-pusat kegiatan, misalnya jasa umum atau jasa utama transportasi, gerbang transportasi nasional. Contohnya adalah pelabuhan udara. Kalau memberikan contoh di Jakarta, mungkin pelabuhan udara Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta, itu merupakan kegiatan primer, kegiatan utama. Karena itu adalah pintu gerbang utama untuk pergerakan manusia, pergerakan orang, dan barang-barang ringan. Barangkali elektronik, gitu kan. Yang ringan bisa menggunakan angkutan udara. Atau yang perlu kecepatan tinggi, mungkin daging, gitu kan. Katakanlah ikan dengan kualitas tertentu, sebagian besar menggunakan angkutan udara. Kemudian ada kegiatan ekonomi utama lainnya, pelabuhan laut. Kalau di Jakarta contohnya Tanjung Priok. Kalau di Surabaya mungkin Tanjung Perak. Ini bagian dari kegiatan primer. Nah, sehingga dua simpul kegiatan utama ini harus disambungkan oleh jaringan jalan primer. Pun begitu, industri utama, industri primer juga harus dihubungkan dengan dua lokasi kegiatan utama ekonomi tadi. Jadi misalnya Cikarang, itu adalah kawasan industri utama di Indonesia. Salah satu kawasan industri utama di Indonesia. Maka kawasan ini harus dihubungkan dengan jaringan jalan primer menuju pelabuhan udara atau menuju pelabuhan laut Tanjung Priok. Sehingga distribusi pergerakan baik ekspor maupun impor dimudahkan, tidak terlalu dapat mengakibatkan hambatan, dan bahkan cenderung cepat serta murah. Itulah primer. Begitu juga terhadap pusat pemerintahan. Harus dihubungkan dengan jaringan primer. Nah, selanjutnya, jaringan primer ini tidak serta-merta semua harus arteri. Karena berdasarkan fungsi, ada dua tetap primer. Yang pertama adalah arteri, yang kemudian akan kita sebut dengan JAP, jaringan arteri primer. Kemudian kolektor 1, atau kita singkat dengan JKP1. Nah, secara fungsi, hal ini harus di-SK-kan oleh yang memiliki kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah pusat. Presiden diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Fungsi ini harus terjaga, sehingga harus di-SK-kan. Apabila kita lihat dari status, maka dua fungsi ini di dalam sistem primer yang disebut fungsi arteri dan fungsi kolektor 1 menjadi sebutannya adalah jalan nasional. Lagi-lagi, jalan nasional ini harus di-SK-kan. SK Menteri PUPR. Nah, jadi kalau kita bicara jalan nasional, maka hanya ada dua fungsi. Yang pertama, fungsi arteri primer atau JAP, jalan arteri primer. Yang kedua adalah fungsi kolektor 1 atau JKP1. Nah, dua fungsi ini merupakan jaringan jalan dalam status jalan nasional. Ada lagi tambahannya memang, di luar JAP dan JKP1, ada namanya JSN, Jalan Strategik Nasional. Dan jalan tol, jangan dilupakan. Karena jalan tol, pendapat pribadi saya, ini sebenarnya jalan alternatif. Tapi kadang-kadang kita menyebutnya jalan tol ini jalan utama. Ini barangkali yang menurut pendapat pribadi saya harus diluruskan. Sebenarnya jaringan jalan utama itu adalah bukan jalan tol. Jalan tol itu adalah alternatif yang dijadikan sebagian dari jaringan jalan nasional. Mestinya jaringan jalan nasional non tol jauh lebih handal dibandingin jalan tol itu sendiri. Dan insya Allah ke depannya tentu pemerintah akan bergerak terus memastikan secara keseluruhan baik jaringan jalan arteri primer maupun kolektor 1 akan mampu melayani kegiatan utama masyarakat. Kemudian selanjutnya, kalau kita mau melihat, ada namanya status jalan provinsi. Jalan provinsi ini ada dua. Ada kolektor 2 dan kolektor 3, atau disingkat JKP 2 dan JKP 3.
jalan kolektor primer 2 dan jalan kolektor primer 3. Nah, jalan provinsi ini tentu di-SK-kan oleh pimpinan provinsi, yaitu gubernur atau bu gubernur. Nah, ini fungsinya adalah mengasis ya, jaringan jalan dengan fungsi di atasnya, yaitu membantu, mendukung gitu kan, mengasis jaringan arteri primer dan jaringan kolektor primer 1. Nah ini ya, jadi di-SK-kan oleh Pak Gubernur sebagai status jalan provinsi. Nah kondisi ini memang ada pengecualian untuk DKI, karena seluruh jalan DKI, baik yang dulunya merupakan jaringan jalan nasional, diambil alih oleh pemerintah DKI. Memang ada pengecualian untuk DKI. Ya tentu ini berhubungan dengan strategi pemerintahan DKI di dalam mengelola jalan, ketersediaan anggaran, dan serta ada kegiatan-kegiatan utama lain yang menjadi alasan kenapa jalan nasional di DKI yang sebelumnya jalan nasional diambil alih menjadi jalan di bawah kewenangan pemerintah daerah khusus ibu kota. Selanjutnya ada kolektor 4 atau JKP 4, kemudian jalan lokal dan jalan lingkungan. Nah ini secara status menjadi jalan kabupaten, JKP 4, jalan lokal, kemudian jalan lingkungan itu di bawah kewenangan Pak Bupati, Bu Bupati, Pak Wali Kota atau Bu Wali Kota. Nah, jalan-jalan ini melayani langsung, menyentuh langsung masyarakat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Biasanya orang keluar rumah itu masuk ke jalan lingkungan. Setelah jalan lingkungan dilewati, dia akan masuk ke jalan lokal. Masuk jalan lokal biasanya masuk ke kolektor 4, kemudian menuju tempat kegiatan dan sebagainya. Nah, kolektor 4, jalan lokal, jalan lingkungan sangat dipengaruhi oleh daerah tarikan atau daerah bangkitan di suatu wilayah. Nah, kondisi-kondisi jalan ini memang menjadi sebuah tantangan untuk pemerintah kota atau pemerintah kabupaten di dalam melayani masyarakat. Karena sebagian masyarakat akan bersentuhan langsung dengan kondisi itu. Berbeda dengan jalan di atasnya. Tidak semua orang melewati arteri primer tiap hari. Tapi hampir semua orang pasti menggunakan jalan lingkungan. Mau ke masjid, pakai jalan lingkungan. Mau ke pasar dekat rumah, menggunakan jalan lingkungan dan jalan lokal. Mau sekolah, anaknya SMA agak jauh, maka dia menggunakan jalan lingkungan, jalan lokal, kemudian kolektor 4. Nah ini memang jadi tantangan untuk pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, karena itulah yang dilihat pertama kali oleh warga, bangun pagi, pergi, misalnya sholat subuh, maka dia mau akses jalan lingkungan, kemudian jalan lokal kalau agak jauh. Kalau di daerah komplek ya jalan lingkungan sendiri. Ini jadi tantangan untuk pemerintah tingkat 2. Setelah kita bicara tentang sistem primer, para insan Merdeka Belajar, maka secara sistem ada yang kedua, namanya sistem sekunder. Apa itu sistem sekunder? Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jadi lingkupnya perkotaan saja. Secara fungsi dibagi menjadi 4. Sama ya seperti tadi. Ada arteri, ada kolektor, ada lokal, kemudian ada lingkungan. Nah tapi semua ini ada di bawah kewenangan wali kota. Karena perkotaan ya. Jadi JAS, jalan arteri sekunder, kemudian JKS, jalan kolektor sekunder, kemudian JLS, jalan lingkungan sekunder, dan jalan lokal sekunder, dan terakhir jalan lingkungan sekunder. Nah ini di-SK-kan oleh wali kota. Sistem sekunder ini seperti tadi saya sebutkan cukup rigid memang, karena berada di wilayah perkotaan dan berhubungan langsung dengan aktivitas, sangat mempengaruhi bangkitan dan tarikan sekolah, pasar, tempat niaga, mall, rumah sakit. Nah ini semua adalah tarikan terhadap bangkitan perumahan. Nah, kalau di perkotaan ada komplek perumahan, ada apartemen, ada rumah susun, ada asrama. Nah ini sangat berkaitan erat bagaimana kita mewujudkan sistem jaringan jalan berdasarkan bangkitan dan tarikan. Dan jangan lupa satu lagi, tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan yang luar biasa terjadi di wilayah urban kita, yang kemarin sawah tiba-tiba besok menjadi apartemen,
Yang kemarin kebun, besok tiba-tiba jadi mall. Yang kemarin jajaran rumah, besok tiba-tiba menjadi ruko semua, tempat niaga semua. Itu kan kita tidak aneh melihat di daerah perkotaan di Indonesia. Itu adalah fakta yang ada. Nah, bagaimana cara sistem jaringan jalan merespon ini? Ya tentu tidak mudah. Karena yang sebelumnya barangkali tidak diasumsikan sebagai daerah niaga, karena itu daerah persawahan, tiba-tiba jadi niaga. Yang tadinya kita tidak asumsikan itu daerah wisata misalnya, karena hutan, tiba-tiba besok jadi ada hotel bintang 4 dengan ketinggian yang luar biasa, artinya tingkat huniannya sangat dipengaruhi oleh jumlah kamar dan kamarnya sangat banyak. Otomatis jaringan jalannya harus merespon itu. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 38 tadi, bangunan pelengkapnya juga begitu. Pengalaman saya waktu saya bekerja memperbaiki, memelihara jalan-jalan nasional di metropolitan Jakarta misalnya, begitu kita bergeser ke arah Karawang atau ke arah Bogor juga, tiba-tiba kami kehilangan outlet dari drainase. Kapan ini diketahui? Begitu hujan, banjir. Kita cari outlet drainasenya. Ternyata nggak ada. Kami tanya sama orang-orang sebelumnya, ke warga sekitar. Iya Pak, dulu outletnya ke lokasi yang sekarang jadi rumah sakit. Dulu outletnya ada ke lokasi yang dulu sawah. Dulu outletnya ke lokasi saluran yang samping sawah. Tapi sawahnya sekarang udah jadi mall Pak. Salurannya juga ditutup. Dulu kebunnya ada saluran Pak di belakang kebun. Jadi melewati kebun itu masuk ke saluran besar belakang. Sekarang kebunnya menjadi dealer kendaraan bermerek. Itu kan luar biasa perubahan-perubahan. Ya tentunya bukan salahnya saja si pengguna lahan, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah terutama di dalam mengendalikan tata guna lahan. Dan warning buat para perencana jalan, tidak boleh kita merancang bangunan pelengkap, terutama saluran drainase, outletnya bukan ke saluran utama. Jadi harus kita giring outlet itu, drainase itu menuju saluran utama. Katakanlah sungai permanen. Ya masa iya sih nanti sungai ditutup orang, kan enggak juga. Nah yang salah kadang-kadang waktu merencanakan awal, karena keterbatasan anggaran barangkali atau buru-buru di dalam menyusun sebuah jaringan drainase, berhenti bukan di saluran utama. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Baik para insan Merdeka Belajar, jadi kalau kita bicara tentang sistem jaringan, tadi ada dua, jaringan primer dan sekunder. Saya tegaskan kembali, primer ini adalah peranan pelayanan distribusi barang jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Ini primer. Kesimpulan yang kedua tentang sistem sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jadi sekunder ini kecenderungan di dalam kawasan perkotaan. Baik para insan Merdeka Belajar, kalau kita lihat dari lebar, dari hambatan samping, maka kita akan melihat jenjang arteri kolektor lokal. Secara lebar jalan arteri kolektor lokal itu dari arteri ke lokal itu mengecil, turun. Sebaliknya, hambatan sampingnya dari arteri kolektor lokal itu semakin tinggi. Nah, ini menjadi tantangan. Ya, faktanya memang begitu. Harusnya arteri ini memang lebar, hambatan sampingnya sederhana. Hambatan sampingnya kecil. Kenapa? Karena dia memerlukan lalu lintas menerus, memerlukan kecepatan tinggi karena menghubungkan dua wilayah dengan keutamaan ekonomi yang tinggi atau keutamaan aktivitas yang tinggi. Amin, hati-hati. Ada beberapa jalan arteri yang memang saat ini belum memiliki lebar yang cukup. Hambatan sampingnya cukup tinggi. Tapi jalan tersebut masih disebut dengan jalan arteri. Ya, itu adalah fakta yang ada. Atau bahkan dulunya, sebelumnya waktu dirancang, jalan ini jalan menerus, hambatan sampingnya rendah, kecepatan bisa tinggi, akses masuk dibatasi.
Jadi contoh akses dibatasi itu ada jalur cepat kalau bahasa kita, kemudian ada jalur lambat. Jadi kalau orang dari rumah mau mengakses jalan arteri, dia harus menggunakan jalur lambat dulu. Kalau orang dari hotel mau mengakses jalan arteri, maka dia harus jalur lambat dulu. Ada orang dari pasar mau mengakses jalur arteri, dia harus jalur lambat dulu. Mengikuti jalur lambat, setelah terkumpul dia masuk ke arteri. Nah itu dulu waktu dibangunnya. Tapi sayangnya belakangan fungsi ini banyak berubah. Jalur lambatnya jadi sangat macet, sehingga arteri jalur cepatnya pun semakin macet. Ada masih beberapa contoh yang ada jalur lambat, jalur cepat ya. Misalnya di Bandung ada namanya Jalan Soekarno-Hatta. Ini barangkali di Jakarta ada Jalan Pramuka. Saya ingat saya masih dipisahkan ya. Nah mestinya jalan arteri itu memiliki ciri-ciri seperti itu. Jadi akses jalan dibatasi. Bukan dilarang, tapi dibatasi. Nah ini ya kondisi-kondisi secara sistem jaringan jalan. Jadi kalau kita bicara jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan, secara lebar dari arteri menuju lingkungan itu semakin kecil dan secara hambatan dia semakin tinggi. Untuk pertemuan kali ini, diskusi kita kali ini kita cukupkan sampai dengan pembagian klasifikasi jalan berdasarkan sistem jaringan, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan kewenangan. Semoga diskusi kali ini tidak membosankan, bermanfaat, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.